Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dipertemukan kembali kita di majelis ini setelah beberapa bulan kita vakum. Ya, 12 bulan. Semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita kembali untuk semangat thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Diberikan kita kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari wabah COVID-19. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa min al-buldan al-muslimin 'anna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Amin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Tambak Rejo yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Setelah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah, kita memasuki jenis kedua di antara perkara yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan umat setelah Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk dengan Islam. Maka bentuk penyimpangan selain dari syirik yakni al-kufru atau kufur. Apa definisi dari kufur itu? Kufur yakni as-satru, menutup atau adanya penutup. Kafir dari kata kafara yakfuru kufra. Kufur atau orang Inggris bilang kafir, diserap dalam bahasa Inggris menjadi kafir. Kafir itu apa kafir? Sampul, penutup. Penutup atau kafir itu juga sampul yang menutup. Berarti orang yang kufur adalah orang yang menutup dirinya dari hidayah Allah, menutup dirinya dari
Islam, menutup dirinya dari iman, itu orang kufur. Maka orangnya itu disebut kafir. Jadi orang kafir adalah orang yang menutup diri dari hidayah, dari iman. Al-Quran menyebut banyak kalimat kafir, dan ini sudah cukup halus, tidak perlu diperhalus. Lantas ada orang yang nggak suka dengan istilah kafir, kemudian dengan menghaluskan bahasa menjadi tidak pernah dijumpai di dalam Islam menyebut dengan istilah seperti itu. Ghairul muslim, non muslim. Kalau ghairul Islam ada disebut dalam Al-Quran. Beda ghairul Islam dengan ghairul muslim. Kalau ghairul muslim itu non muslim, nggak perlu, cukup dengan kafir atau al-kafirun. Makanya banyak ayat-ayat menyebutkan, diantaranya qul ya ayyuhal kafirun. Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu jahidul kuffar, jamaknya kuffar. Jahidul kuffar wal munafiqin, perangilah orang kufar dan orang munafik. Jadi ini sudah bahasa yang paling bagus yang menjadi pilihan. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan tadi kafir, kafirun. Wasiqal ladina kafaru. Nah itu kalau alladina kafaru, orang-orang yang kufur, berarti maksudnya yaitu orang kafir. Banyak. Kalau ghairul Islam boleh, itu berkaitan dengan sistem agama. Disebut dengan ad-dinul Islam, ada ghairul Islam, agama Islam dan selain Islam. Seperti wa may yabtaghi ghairul Islam dinan, barang siapa yang memilih agama selain Islam, nah itu bukan ghairul muslim tapi ghairul Islam. Wa may yabtaghi ghairul Islam dinan, barang siapa yang memilih agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran pernah disebut kalimat al-kuffar, jamak dari kafir tadi apa? Kuffar. Dalam Al-Quran al-kuffar itu juga diartikan petani. Petani. Kalau lihat profesinya atau tugas pekerjaannya sama sebetulnya. Al-kuffar itu bukan orang yang menutup diri, tapi menutup biji. Dia melubangi tanah, memasukkan biji ke dalam tanah dan ditutup dengan tanah. Itu kerjaan petani. Jadi wong Surabaya pinggiran tandur. Ya. Nandur jagung ya apa? Dicoblos dhisik dus, langsung dikasih biji jagung, dele, cang ijo. Kemudian setelah itu dibiarkan apa ditutup? Ditutup. Makanya petani itu tugasnya menutup biji, dipendem. Makanya petani disebut kufar.
Tapi istilahnya bukan yang dimaksud di sini orang yang ingkar agama, bukan, atau menutup dari hidayah. Tapi pekerjaannya menutup. Dalam surah Al-Quran di sini disebutkan ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau, wazina dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum, kalian berbangga di antara kalian, wa takathurun fil amwal, dengan memperbanyak harta, wal aulad, dan anak-anak, kamathali ghaithin, seperti hujan, a'jabal kuffara, yang membuat takjub, yaitu para petani, nabatuhu, yang tanaman-tanamannya. Jadi tanaman yang kena hujan itu menjadi sehat subur, itu yang membuat takjub para petani. Thumma yahiju fatarahu musfarron, setelah itu kau lihat mereka hancur, menguning. Thumma yakunu hutama, setelah itu hancur. Wa fil akhirati adabun syadid, dan di dalam kehidupan akhirat ada siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallah, tapi juga ada ampunan dari Allah, wa ridwan, dan ridha Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Baik. Adapun definisi secara istilah al-kufru, yaitu dhaddul iman, lawan daripada iman. Jadi secara apa? Bahasa. Ini secara syar'i atau secara istilah. Atau disebutkan yakni adamul iman billahi wa rusulihi, yaitu tidak adanya iman kepada Allah dan Rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib, baik mereka tidak beriman itu disertai dengan kedustaan atau tidak disertai dengan kedustaan, sama saja. Intinya adalah adamul iman, tidak adanya iman. Terutama iman kepada siapa? Billahi wa rusulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang sudah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka dia kafir. Baik. Adapun kufur oleh para ulama dibagi menjadi dua. Sebagaimana syirik pun demikian. Kufur itu dibagi menjadi al-kufrul akbar, kufur besar, dan yang kedua adalah kufur asghar, yaitu kufur kecil. Kufur yang besar konsekuensinya adalah pertama, mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, murtad, keluar dia dari Islam. Yang kedua, batal amalnya, seluruh amalnya habis, hangus, jadi nol. Itu kufur besar, konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Ya, keluar dari Islam, batal syahadat. Kemudian hillud dami wal mal, halal darahnya dan hartanya. Karena memang diharamkan, yakni mencuri, mengambil harta
antar saudara sesama muslim atau non muslim, orang-orang kafir yang tergolong zimmi, ahlu zimmah, yaitu yang hidup berdamai dengan kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin. Itu namanya ahlu zimmah atau kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad yaitu yang punya perjanjian damai dengan kita. Dia termasuk orang kafir yang pernah mungkin barangkali berperang dengan kita atau memerangi kita, tetapi punya ikatan perdamaian. Kafir. Demikian pula yakni kafir yang memiliki jaminan keamanan. Kafir musta'man. Dia dari musuh kita, negeri atau bangsa yang memusuhi Islam, tetapi dalam konteks tertentu dia mendapatkan jaminan keamanan. Dia berkunjung ke suatu negeri dengan jaminan keamanan dari seorang muslim. Itu musta'man. Nah, itu kedudukannya sama seperti muslim. Tapi kalau yang keluar murtad dari Islam ini tidak termasuk ketiga-tiganya. Makanya orang yang murtad keluar dari Islam itu konsekuensinya harus diapakan? Dibunuh. Murtad itu hukumnya dibunuh. Baik. Yang keempat, kalau dia meninggal dunia dan dia tetap dalam kekufuran itu sampai mati, maka dia akan menjadi penghuni kekal di dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah. Coba dibuka surah Al-Bayyinah, surah 98 pada ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara, wal musyrikina, dan juga orang-orang yang musyrik, fi nari jahannam, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang hidup di muka bumi. Adapun kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak membatalkan amalnya, tetapi berkurang sesuai dengan kadar kekufurannya. Karena kekufuran itu akan mengurangi iman dan amal. Imannya akan berkurang karena iman itu yazidu wa yanqusu, sesuatu yang bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'atir rahman, dia bertambah karena ketaatan kepada Allah yang Maha Pemurah. Wa yanqusu bil maksiat, dan dia berkurang karena perbuatan maksiat. Demikian pula amalan-amalan yang di situ
merupakan bentuk kekufuran, sekalipun itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka bisa menghancurkan yakni pahala-pahala yang dia miliki. Contoh, dia melakukan kekufuran dengan mencaci maki saudaranya sesama muslim, itu akan bisa menghancurkan pahala mereka, karena pahala mereka bisa diambil nanti di akhirat. Hancur pahalanya, bisa berkurang, bahkan bisa berkurang juga di dunia ini. Kalau ada orang yang dengki, wa iyyakum wal hasad, berhati-hatilah kau dengan dengki. Karena dengki itu yakulul hasanat, dia bisa memakan kebaikan seseorang. Baik. Kemudian yang ketiga, karena kufur asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka tidak menjadikan darahnya halal dan hartanya juga. Dan yang keempat, tidak kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena dia masih memiliki pokok keimanan. Orang yang masih bertauhid memiliki pokok keimanan, sekalipun dia ahli maksiat dan belum sempat tobat sampai kematiannya, masih memungkinkan untuk dikeluarkan dari neraka karena tauhid, karena keimanan. Selama orang itu tidak berbuat syirik dan kufur besar, memungkinkan dia dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Tapi entah sudah berapa ribu atau juta tahun dia digodok di neraka. Orang seperti itu nanti keluar dari neraka dan masuk surga karena rahmat Allah, dan mereka akan dipanggil dengan jahannamiyun, mantan narapidana jahannam. Jahannamiyun. Pengen jadi jahannamiyun, masuk surga loh tadi. Halo? Baik. Kemudian jenis-jenis kufur. Yang pertama kufur akbar, kufur besar, dibagi menjadi 5. Yang pertama kufur takdzib, kufur karena kedustaan. Yang kedua kufur al-ibai wal istikbar, kufur karena enggan dan sombong. Kufur al-ibai, kufrul ibai wal istikbar, kufur enggan dan sombong. Yang ketiga kufur syak, kufur syak, kufur karena ragu-ragu. Waraib, ya, keraguan, ragu-ragu dan adanya keraguan. Syak, ragu-ragu. Araib, keraguan. Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan fihi. Yang keempat kufrul i'rab, kufur karena sebab berpaling dari kebenaran. Al-i'rab, kufur i'rab, berpaling. Yang kelima kufrun nifaq, kufur karena kemunafikan. Diartikan sendiri ya di situ. Kufur yang terakhir dari kufur yang besar adalah kufur nifaq. Yang kedua al-kufrul asghar, kufur kecil. Yang pertama yakni al-hilfu bi ghairillah, bersumpah menyebut nama selain Allah.
Yang kedua, qitalul muslim, yaitu membunuh saudara sesama muslim. Itu kekufuran, tapi dia tergolong kufur kecil. Yang ketiga, kufrun ni'mah, kufur nikmat. Kufur nikmat ini termasuk juga kufurnya seorang istri kepada suami, karena tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang wanita melalui tangan suaminya. Baik. Yang pertama kufur apa tadi? Kufur takdzib. Kufur karena kedustaan. Kufur takdzib, kufur kedustaan ini didasarkan atas firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-68. Buka tafsir Ibnu Katsir. Pak Didi yang manual. Lengkap. 1 sampai 10. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah tersebut, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin." Apa kata Allah Jalla wa Ala? Terjemahkan dulu ayat 68. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau kedustaan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Baik, silakan dicari itu Al-Ankabut. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man azlamu," dan siapa lagi yang lebih zalim, mimman iftara, daripada orang-orang yang membuat 'ala Allahi, terhadap Allah, kadziban, kedustaan, membuat kedustaan atas nama Allah. Iftara 'ala Allahi kadziban, membuat kedustaan atas nama Allah, tentu dengan kebohongan-kebohongan. Dan ini bukan kebohongan kecil, kebohongan besar. Atau kadzdzaba bil haqqi, mendustakan yang hak, yang benar. Lamma ja'ah, tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahannam, mathwal lil kafirin, terdapat tempat kembali buat orang-orang kafir. Allah sebut di sini kafir. Nah, di sini ada dua kelompok manusia. Siapa yang membuat kedustaan atas nama Allah ini? Yaitu orang yang mengatakan bahwa tadi malam aku telah mendapatkan wahyu. Baik, baca tafsirnya dari awal. Allah Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala hal itu datang kepadanya? Tidak ada seseorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Yaitu di mana ia berkata, apa katanya? Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Aku mabengi oleh wahyu, oleh wangsit. Aku mabengi oleh bisikan.
Ditemui cahaya, cahaya itu mengatakan begini dan begitu. Padahal orang yang menganggap dirinya mendapatkan wahyu berarti dia mengklaim dirinya seorang nabi. Padahal kenabian sudah tertutup. Berarti nabi apa? Nabi palsu. Sadek. Sing ae. Sing wedok sapa iki? Liaedan. Kufur orang itu. Mengaku dirinya mendapatkan bisikan, mendapatkan wahyu. Atau mengatakan apa? Lanjut. Padahal dia tidak diberi wahyu sedikit pun. Serta dia berkata, aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Nek ngono ae gampang aku yo iso. Nantang dia. Dia katakan aku akan turunkan apa yang diturunkan Allah kepada mereka yang mengaku nabi. Kalau seandainya dia membuat ayat-ayat begitu aja saya juga bisa. Makanya nanti ada nabi palsu yang membuat ayat-ayat yang berusaha menyamai Al-Quran. Atau lanjut. Dan demikian pula tidak ada seorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Orang yang pertama adalah orang yang mengadakannya. Orang yang pertama yang menganggap bahwa dirinya telah mendapatkan bisikan, mendapatkan wahyu, atau mendatangkan seperti yang diturunkan Allah kepada para nabi, itu adalah orang yang mengada-ada. Orang yang pertama disebut orang yang mengada-ada, ngadal, mengada-ngada. Terus, dan orang yang kedua adalah orang yang mendustakan. Orang yang kedua berarti orang yang mendustakan. Berarti yang pertama ini adalah mereka yang mengaku sebagai nabi. Karena menganggap dirinya mendapatkan apa? Wahyu. Apapun istilahnya, wangsit, bisikan, apapun istilah. Dan dalam sejarah itu nabi palsu itu muncul. Mereka disebut dengan Dajjal. Ada Sahih Muslim di situ. KBC. Bukhari, Muslim, KBC. Baik. Dua 2474. Cocok nomornya.
Dapat? Nah, silakan baca di depan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. Pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang, semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atha dajjalun, sebelum dibangkitkan para dajjal. Siapa dajjal itu? Baik, Nabi menyebutkan jumlahnya di situ. Qaribun min thalathin, jumlahnya mendekati 30 atau ya 30 pas. Jumlahnya berapa? 30. Kulluhum, masing-masing di antara mereka, yaz'umu annahu Rasulullah, mengklaim, mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Berarti nabi apa? Nabi palsu. Jumlahnya berapa? 30. Kalau kita perhatikan dalam tafsir tadi, yaitu orang yang pertama adalah mengklaim bahwa dia telah mendapatkan wahyu. Berarti dia nabi palsu. Padahal nabi palsu dikabarkan dalam hadis ini totalnya berapa? 30. Dia disebut dajjal gede, dajjal besar. Ya dajjal ya memang 30 itu para nabi palsu. Kalau dajjal kecil itu pendusta-pendusta kecil banyak, dukun, paranormal, ahli nujum. Saya duduk di sini, hidung saya gatel. Nggak tahu, padahal nggak ada angin bergerak. Hah? Belakang. Nah, matikan aja. Makanya. Tisu. Baik, saya teruskan. Tiga puluh oknum dajjal. Mereka adalah mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasul. Dan itu sudah muncul ketika Rasul belum wafat. Siapa pertama yang mengaku sebagai Nabi? Musailamah al-Kadzab itu nomor 2. Siapa yang pertama? Doorpress, Messenger, Kerupuk Palembang. Browsing nggak kok? Siapa? Nabi palsu pertama. Musaddiq itu yang sekian. Ini di zaman Nabi masih hidup. Sudah muncul. Munculnya di negeri Yaman. Punya pasukan ya kurang lebih 700-an. Tapi kejam. Bengis. Banyak terbunuh kaum muslimin yang tidak mengikuti mereka.
Musailamah itu kedua. Musailamah itu di negeri Yamamah. Kalau ini di negeri Yaman. Tulaiha itu setelah Musailamah. Browsing keliru. Pas. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Aswad itu artinya hitam. Memang wong ireng. Wedhe duku ruwireng. Makanya disebut Al-Aswad Al-Ansi. Ini masih hidup Rasulullah. Sehingga dikirimlah Mu'adz bin Jabal mendatangi negeri Yaman untuk mendakwai Al-Aswad supaya kembali Islam, kembali kepada jalan yang benar, tidak membuat kerusakan, menyesatkan banyak orang. Dia sendiri sesat dan menyesatkan karena dia memiliki khodam, jin yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat seakan-akan seperti wahyu. Setelah di sana Mu'adz bin Jabal mendakwai mentah. Maka keputusan kalau tidak mau kembali kepada jalan yang benar, maka harus dibunuh. Itu hukum. Nabi masih ada itu. Maka dibantu oleh 3 orang bernama Qais bin Abdi Yabus, Zadawai, dan Fairus. Karena besar, Al-Aswad ini dipegangi oleh 2 orang tadi. Yang memenggal kepalanya adalah Fairus. Itu dilakukan di kemahnya ketika terlelap semuanya. Cuman karena dibantu oleh istri dari Al-Aswad sendiri yang sudah muak dengan suaminya yang penuh dengan kedustaan. Namanya Azad. Begitu terpotong lehernya, kepala itu masih bisa bicara karena setannya masuk. Hei Fairus, kenapa kau bunuh aku? Ngorok. Si Azad menjaga di luar kemah. Pasukannya melihat nabinya bersuara ngorok karena digorok ya, dipenggal kepalanya. Mendatangi kemahnya, kata Azad si istri, tenang, tenang. Nabimu sedang menerima wahyu. Kembali mereka. Akhirnya 4 orang ini pergi setelah itu. Begitu pagi hari dilihat nabinya udah mati, kocar-kacir. Antum bisa baca kisah ini di dalam kitab yang ditulis oleh penulis mufassir ini, Ibnu Katsir. Judul kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah pada masa fase Khulafaur Rasyidin, yaitu fase akhir wafatnya Rasul sampai zaman Ali bin Abi Thalib, diteruskan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sampai zaman itu sudah diterjemahkan. Lihat di Pustaka Darul Haq, itu sudah ada terjemahannya, Pustaka Darul Haq. Jadi itu contoh nabi palsu pertama. Setelah Al-Aswad Al-Ansi tewas, 3 hari setelah itu Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awwal. Maka kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama, cuma 2 tahun. Tapi di masa beliau muncul nabi palsu kedua. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Di mana? Negeri Yamamah. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan panglima perangnya
Khalid bin Walid untuk mendatangi Musailamah al-Kadzab di negeri Yaman. Nah, pasukannya, pengikutnya ini besar Musailamah karena dia orang kaya, ganteng, dan menikah dengan nabi palsu perempuan. Namanya Sajah At-Tamimiyah dari Bani Tamim. Namanya Sajah At-Tamimiyah. Semakin besar pengikutnya. Setelah didatangi Khalid bin Walid, diajak kembali kepada Islam, jalan yang lurus, mereka menolak. Mereka menganggap kalau Nabi Muhammad itu cukup nabi di kalangan Bani Mudhar, aku adalah nabi di kalangan Bani Rabi'ah. Dan pengikutnya fanatik kepada Musailamah. Apapun kesalahannya dianggap benar. Itu dari zaman ke zaman begitu. Padahal tidak jauh dari masa Rasulullah. Tapi ada orang yang memiliki pengaruh kuat di dalam sebuah komunitas yang memang Allah berikan mereka kelebihan-kelebihan. Mungkin karismatik atau memiliki kehebatan tertentu yang seperti Al-Aswad Al-Ansi itu bisa mengucapkan kalimat-kalimat wahyu. Si Musailamah ini juga dia membuat ayat-ayat palsu juga. Karena saat itu mereka ahli syair. Dia membuat syair-syair yang dipakai syair itu untuk menandingi Al-Quran. Sementara Al-Quran bukan syair, wahyu, kalamullah dari langit, dari Allah. Jangan ditandingi dengan apapun. Kalau Al-Quran itu mengatakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, itu jangan dianggap syair yang dibuat oleh Nabi. Itu berita yang dahsyat tentang hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia bagaikan aneh-aneh yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal 'idil manfush, dan gunung bagai kapas yang ditiup angin. Mereka takjub belum pernah mendengar kalimat itu. Mereka hidup dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang menjulang tinggi. Itu nanti pada hari kiamat itu terbang gunung itu bagikan kapas. Mereka bisa membayangkan seperti apa itu dahsyatnya hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Musailamah buat yang mirip. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Al-filu hayawanun kabir wa 'ainun saghir wa hurtumun tawil. Kata aneh enak lagu ya. Tapi baru belok artine gajah. Apakah gajah itu? Tahukah kamu apakah gajah itu? Al-filu hayawanun kabir. Gajah binatang yang amat besar. Matanya kecil. Sampean kok iso? Quran dilawan, Al-Qari'ah dilawan Al-Fil. Gajah. Ya, jadi Nabi palsu ini terus tidak pernah berhenti sampai nanti puncaknya yang ke-30, Dajjal yang bermata satu. Itu ngaku Nabi nanti. Sebelum dia akhirnya ngaku sebagai Tuhan atau Rabb.
Nah, kesudahan dari Musailamah Al-Kadzab itu terjadinya perang besar namanya Perang Yamamah. Dia tewas di tangan seorang mantan budak yang bernama Wahsy. Wahsy itu dulu pernah sempat membunuh Hamzah radhiyallahu taala anhu, yaitu paman dari Rasul pada waktu perang Uhud. Dan ternyata si Wahsy ini dia masuk Islam. Cuman Rasulullah SAW menyarankan, Wahsy, pergilah kau dari Madinah. Ojo nang kene. Aku nang delok awakmu eling pamanku. Makanya dikongkon metu teko Madinah. Pergilah. Akhirnya keluar dari Madinah. Nah, pada waktu perang Yamamah ini, Wahsy ini ikut berperang bersama Khalid bin Walid, menyerbu yakni nabi palsu dan bala tentara. Termasuk keahlian dia menombak. Dia itu termasuk apa ya? Kalau panah kan sniper ya. Kalau penombak jitu itu apa? Ya sniper juga ya. Titis, toluk ayo termasuk sniper nolok ya. Itu jebol itu. Musailamah Al-Kadzab tembus dada. Tewas. Termasuk istrinya si siapa? Sajah At-Tamimi. Dan itu tidak membuat nabi palsu kemudian berhenti. Tidak, akan muncul terus nabi palsu itu. Karena syaitan itu tidak pernah berhenti membuat tipu daya. Apalagi iblis belum mati. Sehingga koneksasi atau korelasi atau hubungan antara bala tentara yang bernama syaitan itu dan pemimpinnya yang bernama iblis itu akan tetap terjalin relasi hubungan itu. Sehingga untuk bisa mengetahui trik-trik bagaimana menggoda manusia itu, mereka punya perbendaharaan yang lengkap dan masih bisa diakses bank datanya itu. Kalau kita kan data-data dari nabi-nabi terdahulu itu udah terputus dari beliau. Kalau nggak dipelihara oleh Allah, Al-Quran dan As-Sunnah ini bisa hilang. Karena 1400 tahun yang lalu kita terputus dari masa Rasul. Tapi iblis masih hidup nggak? Iya, dia punya record data yang lengkap. Sehingga syaitan itu untuk menggoda orang-orang sekelas Nabi, bisa saja dia mendatangi iblis. Ya apa iblis? Caranya budu aku jundi. Kecil. Dia punya data yang banyak gitu. Makanya kita kalau nggak dilindungi oleh Allah, hablas. Karena mereka secara strata menang. Strategi. Mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka. Strategi. Taktik juga mereka pun menang karena dia punya segudang banyak taktik untuk menggoda manusia. Karena perbendaharaan mereka banyak sekali dan bisa diakses. Kalau kita mengakses datanya Nabi Ibrahim udah putus. Itu pun yang diikuti diteruskan oleh Nabi kita. Itu pun kalau orang mau mempelajari, kalau enggak ya selesai. Ya bisa akan terkena tipu daya syaitan. Jadi karena keberadaan iblis dan syaitan ini terus yang namanya kesesatan itu akan tetap muncul dengan modus-modus yang berbeda-beda, tetapi esensinya sama. Kesyirikan, kekufuran. Nah, sampai puncaknya nanti nabi palsu itu adalah Dajjal si mata satu. Nanti termasuk muncul juga Tulaiha. Itu di Bani Abbasiyah. Terus sampai yang dekat zaman kita itu ada nabi palsu yang banyak diikuti orang dunia. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kelompoknya disebut Ahmadiyah. Itu muncul di Lahore, India ya.
yang sebetulnya itu didanai oleh kolonial Inggris. Di negeri kita juga tidak sedikit, juga beberapa kali muncul nabi-nabi palsu. Nanti nggak tahu mereka keberapa, kita nggak tahu. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi orang yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu, mereka adalah orang yang kufur. Dan orang yang membenarkan kekufuran berarti dia ikut kufur. Maka nabi palsu itu kufur, pengikutnya pun juga kufur. Yang jelas bahwa disebutkan dalam ayat tersebut, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, yakni membuat kedustaan atas nama Allah, mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, itu kufur. Mengatakan bahwa ini halal padahal haram, mengatakan ini haram padahal Allah tetapkan halal, itu membuat kedustaan atas nama Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Berbuat dusta atas nama Allah. Termasuk dalam sebuah riwayat ada kedustaan yang dilakukan oleh manusia atas nama Allah. Disebutkan dalam riwayat itu ada 3 perkara. Di dalam Sahih Muslim di nomor 143. Silakan baca di depan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Masruq, ia bercerita. Apa kata Masruq? Ketika aku bertelekan di sisi Aisyah, Aisyah berkata, ya, wahai Abu Aisyah, ya, ada 3. Ketika aku duduk di samping Aisyah, bertelekan di dekat Aisyah, bersandar maksudnya. Aisyah berkata, Aisyah di sini maksudnya adalah istri Rasul. Maka kata Aisyah, wahai Abu Aisyah, hei bapaknya Aisyah. Ternyata yang diajak ngomong itu namanya Masruq. Masruq itu pembesar tabi'in ketika itu. Tabi'in itu bukan sahabat, tapi dia belajar dari sahabat. Karena dia tidak pernah berjumpa dengan Rasul. Karena sahabat itu harus pernah bertemu dengan Rasul dan beriman sampai mati. Masruq ini seorang tokoh pembesar dari tabi'in, namanya Masruq al-Ajdad. Ternyata dia punya anak namanya Aisyah. Makanya dia dikunyai atau dijuluki dengan Abu Aisyah. Sehingga Aisyah sendiri mengatakan, Ummul Mukminin, istri Rasulullah, mengatakan kepada Masruq, hai Masruq, hai Abu Aisyah, hai bapak Aisyah. Yang ngomong Aisyah kepada Masruq, Masruq itu punya anak namanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Lanjut. Ada 3 hal, barang siapa yang membicarakan salah satunya, maka ia berbohong besar atas nama Allah. Ya. Aku bertanya. Nah, kata Nabi, kata Aisyah di situ, salasatun, ada 3 perkara. Man takallama biwahidatin, barang siapa yang mengucapkan salah satu di antara perkara itu, salah satu saja, faqad a'dama 'ala Allahil firyah, sungguh maka dia berbohong, berdusta kepada Allah dengan kebohongan besar.
Berdusta kepada Allah dengan kebohongan Kalau tadi ayatnya orang yang berdusta atas nama Allah dengan kebohongan besar, orang itu kufur atau tidak? Kufur atau tidak? Kufur. Ini juga begitu. Membuat kedustaan atas nama Allah. Takallama biwahidat man za'ama. Ya, baik. Aku bertanya, kata si Masruq, lanjut. Aku bertanya, 3 hal apa itu? Aisyah menjawab, pertama, barang siapa yang menyangka bahwa Muhammad SAW melihat rohnya, maka ia berbohong besar atas nama Allah. Ini yang pertama. Man za'ama, siapa yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Rabbnya, melihat Allah. Faqad aqdama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Terus Kanjeng Nabi niku boten nate mirsani boten nate. Nabi itu tidak pernah melihat Allah. Dan siapa yang mengatakan bahwa Nabi pernah melihat Allah, berarti dia dusta kepada Allah dengan kedustaan besar. Ada nggak kaum muslimin yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu pernah melihat Allah ketika peristiwa? Ayo, ya kan? Sampai bisa ngomong itu berarti ada yang meyakini begitu. Ketika waktu Isra Mi'raj. Memang Nabi itu berdialog langsung dengan Allah kan? Dalam hadis ini juga. Muslim nomor 134. Kalau ini 143. Dialog. Diperintah 50, ditawar, minta diskon 5, jadi 45, balik lagi, disuruh Musa balik lagi, terus bolak-balik pulang pergi antara Musa dan Allah. Itu terjadi dialog dengan Allah. Hadis sahih. Tapi Rasulullah melihat atau tidak ketika itu? Berbicara langsung, melihat atau tidak? Tidak melihat. Demikian pula Nabi Musa ketika di Gunung Tur Sina. Demikian pula Nabi Adam setelah dicipta. Mereka semua tidak pernah melihat Allah. Jangankan kita, Masruq ketika itu sempat dia terkecoh dengan beberapa ayat. Apa kata Masruq? Aku mulanya bersandar, santai, lalu duduk sambil berkata, hai Ummul Mukminin, tunggu, jangan tergesa-gesa. Ya, kata Masruq, ya Aisyah, wahai Aisyah, fantadhiri, tunggu dulu, fala yastajilini, jangan tergesa-gesa. Kok dhisik? Aja kesusu. Akhirnya si Masruq menyampaikan 2 ayat dalam Al-Quran, mirip ayatnya. Yang pertama yaitu surah At-Takwir, surah 81, ayat yang ke 23 insyaallah. Apa kata Allah di sini? Bukankah Allah telah berfirman, dan sesungguhnya Ia melihatnya di ufuk yang terang, dan sesungguhnya Ia telah melihatnya di waktu lain. Ya, ada 2 ayat dalam Al-Quran. Coba dilihat 2 ayat yang dijadikan dalil oleh si Masruq. Pertama surah 81, ayat 23 kalau tidak salah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ayat berapa itu? Benar ya, ayat 23. Baik.
Satu lagi, yaitu surah An-Najm, surah 53. Ayat 13 kalau tidak salah. Mirip ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ayat berapa? Ayat yang ke 13. Apa artinya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rumahnya yang asli pada waktu yang lain. Ya. Dalam ayat ini disebutkan Jibril, karena diberi penjelasan ya, bahwa yang terlihat itu bukan Allah, tapi malaikat Jibril. Tetapi coba lihat kalimatnya di sini. Ada kata-kata Jibril nggak di sini? Di kalimatnya ada kata-kata Jibril nggak dalam bahasa Arabnya itu? Nggak ada. Berarti Jibril itu melihat gini, melihatnya gini ya. Ini dikasih kurung. Karena ini penjelasan. Kalau lihat walaqad dan sungguh ro'ahu, Nabi Muhammad melihatnya. Di sini domirnya, melihatnya. Bil ufukil mubin, di ufuk yang terang, di ufuk yang nyata. Kalau orang memiliki akidah yang enggak benar, di sini bisa jadi dianggap bahwa di situ adalah Allah. Karena tidak ditegaskan di situ domir itu kemana. Yang dilihat oleh Nabi itu siapa? Makanya diterjemah itu ditulis Jibril. Itu karena campur tangan dari para mufassir, para ulama, supaya ketika membaca terjemah tidak keliru. Dipikir ayat ini sebagai legitimasi bahwa Nabi melihat Allah. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Makanya para ulama di kalangan mufassir, mereka kemudian menerjemahkan, dikasih penjelasan atau keterangan atau catatan. Di situ adalah pengganti, yang dimaksud adalah Jibril. Sama seperti An-Najm, mirip ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya nazlatan ukhra, di kali yang lain. Ini terjemahnya. Melihatnya yaitu Jibril dalam rupanya yang asli pada saat lain, pada waktu yang lain. Ternyata dua ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, tapi yang dilihat Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Baik. Makanya Aisyah menjawab. Apa kata Aisyah? Aisyah berkata, aku adalah orang pertama umat ini yang menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Wajar dong kalau beliau adalah istri Rasul, apalagi istri tercinta. Banyak waktu dengan Aisyah. Di antaranya waktu dari istri beliau yang bernama Saudah binti Zam'ah, semuanya dihadiahkan untuk Aisyah. Berarti lebih banyak dengan Aisyah. Wajar kalau suami istri sebelum tidur ngobrol ya. Tapi obrolan itu beda. Nek sampean ngobrol perkara nek sak durung itu. Halo. Kalau Aisyah dengan Rasulullah, murid dengan guru. Ngobrolnya Aisyah itu pasti dia mencari apa?
Nek bojomu boleh apa? Malah arep turu kadang gegeran dhisik. Engkel-engelan ya. Makanya Aisyah, akulah orang pertama yang menanyakan tentang perkara ini. Ini bukan perkara remeh. Baik. Apa kata Rasulullah menjawab pertanyaan Aisyah? Beliau bersabda, itu adalah Jibril alaihissalam. Iya. Ayat itu ditanyakan kepada Nabi. Ternyata kata Nabi itu Jibril yang dimaksud walaqad ra'ahu. Sungguh Muhammad telah melihatnya. Diterangkan dalam hadis ini itu Jibril. Terus kata Nabi, aku tidak pernah melihatnya dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Iya. Jadi malaikat Jibril itu sering datang kepada Nabi dalam kondisi menyamar. Laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam kelam. Itu yang sering datang. Baju putih, karena baju putih itu terbaik. Nggak mungkin Jibril datang pakai batik, langkonan. Iku sen metu teko cerek. Beri 3 permintaan. Malaikat itu kalau datang dengan simbol-simbol pakaian dan pakaian sunnah, ya. Tahu no, malaikat blakrak goes, ya, pakaiannya ngaprek gitu. Memenangkan fitness kayo, malaikat. Malaikat nge-gym nggak ada. Nggak iseng, ngapain iseng-iseng kesan, ya. Baik. Nah, selain dari nyamar, Rasul itu pernah melihat Jibril itu asli cuman 2 kali. Dan ingat, asli. Berarti dalam wujud asli. Bahwa malaikat itu, setiap malaikat memiliki sayap. Dalam Al-Quran disebutkan sayapnya itu 2, 3 dan seterusnya. Dan malaikat Jibril itu malaikat yang paling banyak dan paling banyak sayapnya. Berapa sayap malaikat Jibril? 16 kurang titik 17. Itulah manuk garudamu. Kok melayu rono? Siapa yang tahu malaikat Jibril itu sayapnya berapa? 600 sayapnya. Paling banyak sayap. Makanya paling cepat terbangnya. Karena dia malaikat khusus yang ditugaskan untuk menyampaikan apa? Wahyu. Dan malaikat naik turun itu menghadap kepada Allah itu dalam hitungan sehari 50.000 tahun, ya kan? Kalau hitungan dunia kita, berarti memiliki kecepatan yang luar biasa. Ibarat kalau pesawat, sayap itu adalah mesinnya. Semakin banyak mesin pesawat, semakin cepat, ya. Ini bayangkan 600 sayap. Jangan dibayangkan, nggak bisa membayangkan sampai. Manuk duwe suwiri 10 aja bingung sampean, ya. Bukan bulu loh ini, sayap. Dan itu dilihat oleh Nabi 2 kali. Kapan? Lanjut. Aku melihatnya turun dari langit, besarnya menutupi cakrawala antara langit dan bumi. Ya. Yaitu ketika pertama dilihat asli, yakni saat setelah masa vakum. Nabi ketika di Gua Hira bertemu malaikat Jibril. Asli apa nyamar? Nyamar apa asli? Nyamar. Nek asli yo hancur iku. Jabal Nur itu, ya kan? Apa menek guwoe, wong gede di sakmono. Nyamar di.
jadi manusia. Didekat Rasulullah. Setelah dapat wahyu pertama, Iqra, itu terjadi masa vakum. Sekian bulan nggak turun wahyu. Nah, ketika Nabi melewati sebuah tanah lapang, tahu-tahu dipanggil Jibril dari ufuk langit. Muhammad. Begitu lihat, wedi Rasulullah. Wasri. Dan sebagian tubuhnya itu tertutup langit. Artinya apa? Seluruh petala langit, ujung timur, barat, utara, selatan itu Jibril kabeh. Sek gorong lengkap tubuhnya. Hanya sebagian. Jadi delok ndi kabeh itu Jibril kabeh. Saking gede, saking gede. Sebagian tubuhnya tertutupi, yakni langit. Ya memang pandangan manusia terbatas. Dan yang kedua, Rasul melihat asli lengkap ketika Isra Mi'raj. Ya surah An-Najm di dekat yaitu surga Aden. Semuanya lengkap. Begitu dekatnya dia dengan Jibril. Tapi ketika perjalanan Isra Mi'raj naik burung, asli apa nyamar? Asli apa nyamar? Masa Jibril numpak burung? Asli ya. Tak keliru. Jadi ya nyamar. Begitu nanti sudah di sana di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad menerima wahyu, ditunjukkan aslinya malaikat Jibril. Makanya di situ ada dua ayat At-Takwir itu ketika setelah masa vakum. Makanya Nabi kan ketika melihat pertama ketakutan ya. Langsung pulang ke rumah Khadijah. Khadijah, zammiluni, kemuli, selimuti aku, menggigil tubuh Rasul. Delok makhluk kaya ngono. Sik kuat sampean kira-kira delok ya. Geblak paling ya. Geblak ketatap watu mati paling ya. Rasulullah diberi kekuatan ketika melihat Jibril asli masih bisa pulang tapi tubuhnya menggigil kono makhluk kaya ngono. Minta diselimuti. Nah, setelah itulah turun wahyu yaitu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangkitlah, beri peringatan umatmu. Ya, baru disitulah ayat yang memerintahkan agar Nabi dakwah secara terang-terang. Sebelum itu sembunyi-sembunyi, melakukan tarbiyah di rumahnya Arqam bin Al-Arqam ya. Itu melaksanakan tugas dakwah beliau. Setelah itu terang-terang. Wa taliman aizakumullah. Jadi dua kali. Kemudian apa kata Aisyah? Aisyah melanjutkan, apakah engkau belum pernah mendengar firman Allah? Dia tidak dapat dicapai oleh mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dia maha halus dan maha mengetahui. Terus, tidakkah engkau mendengar firman Allah? Tidak mungkin bagi manusia berbicara dengan Rabb-nya kecuali dengan perantara wahyu di belakang hijab, maksudnya hanya mendengar suara atau mengutus malaikat untuk mewahyukan apa saja yang diinginkannya kepada manusia. Di sini ada tiga ya cara seseorang itu berinteraksi dengan Allah. Pertama yaitu dikirimlah wahyu. Banyak ini terjadi kepada Rasulullah ketika wahyu itu turun, seperti gemerincingnya suara lonceng dan itu terberat sampai pernah paha Rasulullah itu menindih paha sahabat seperti ditindih gunung ya, saking beratnya. Padahal di waktu sangat dingin tapi keluar butiran-butiran keringat dari dahi beliau. Itu berinteraksi melalui apa? Perantara dikirimnya wahyu. Atau di belakang hijab atau tabir.
Nah, ini contohnya ketika peristiwa Isra Mi'raj. Rasul berbicara langsung, tapi apa? Di balik hijab, karena Allah memiliki hijab, memiliki tabir. Apa hijabnya? Cahaya hijabnya. Hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Dalam perawi Abu Bakar dikatakan api. Jika hijab itu dibuka, maka terbakar semua yang ada di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Padahal di alam ini tidak ada satupun makhluk yang penglihatan Allah nggak sampai kepadanya. Berarti kalau betul-betul dibuka hijab Allah, semua akan musnah. Tinggal Allah saja. Oleh karena itu nggak ada sekarang pada masa di dunia ini orang yang pernah melihat Allah. Belum waktunya. Karena dalam banyak riwayat nanti orang itu bisa melihat Allah setelah kehidupan akhir. Dan itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidahnya kelompok Mu'tazilah. Mereka menganggap tidak akan bisa melihat Allah sampai kapanpun. Karena memang awalnya dia tidak mau mengakui adanya sifat-sifat Allah. Kalaupun ada sekelompok kaum muslimin mengakui sifat Allah, mereka reduksi. Dibatasi dengan jumlah tertentu. Padahal sungguh sifat Allah itu lebih banyak dari namanya. Padahal nama Allah saja 99. Bagaimana sifatnya? Baik. Jadi berdialog dengan Allah tapi di balik hijab. Contohnya tadi ketika Isra Mi'raj, Nabi Musa ketika di Gunung Tur Sinai. Atau yang ketiga, cara berinteraksi dengan Allah itu manusia pilihan yang bernama Nabi dan Rasul, yaitu mengutus malaikat untuk mewahyukan apa saja yang diinginkannya kepada manusia. Didatangkan utusan Allah berupa malaikat. Baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap bahwa Rasulullah pernah melihat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa membuka peluang manusia menjadi kufur? Baik, kedua. Aisyah berkata, kedua, barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan sebagian isi kitab Allah atau Al-Quran, maka ia telah berbohong besar atas nama Allah. Ya. Man za'ama anna Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW katama syai'an fi kitabillah, menyembunyikan ayat Al-Quran, tidak disampaikan kepada umatnya, disembunyikan, bahwa ayat ini adalah ayat khusus untuk orang-orang khusus untuk keluarga beliau, maka orang itu dusta. Kalau ada bahwa Al-Quran itu ayat umum, ayat khusus, ini untuk konsumsi umum, ini untuk konsumsi orang-orang khusus, nggak ada. Kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, ada ayat-ayat khusus untuk orang-orang khusus, Nabi menyembunyikan, tidak menyampaikan kepada umat, orang itu dusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Tapi banyak orang sekarang itu bukan mengatakan, tapi melakukan perbuatan yang seakan-akan bahwa Rasulullah itu menyembunyikan ayat, sehingga ayat itu, perintah itu, syariat itu diketemukan oleh orang sekarang dan diamalkan. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, padahal dulu tidak ada, sekarang dilakukan perbuatan amal tersebut, itu bukankah seakan-akan ada syariat yang disembunyikan sehingga ditemukan sekarang? Padahal Nabi itu telah menyampaikan seluruh risalah yang Allah berikan kepada umat, yang Allah berikan melalui Nabi kita Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Semua disampaikan. Dan Allah itu menggaransi Nabi itu tidak menyembunyikan satu huruf pun Al-Quran. Sehingga Allah turunkan ayat terakhir dalam Al-Quran, Al-Ma'idah ayat ketiga kan, Al-Yawma, pada hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan, yakni apa? Dinakum, agama ini untukmu.
Wa atmamtu alaikum, dan aku telah sempurnakan nikmatku, nikmati, yaitu nikmatku bagimu. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam namanya sebagai din, sistem kehidupan bagi kalian semua. Ayat ini menegaskan bahwa tugas Nabi Muhammad selesai. Agama telah sempurna. Berarti itu garansi dari Allah bahwa Nabi itu sudah menunaikan tugasnya. Berarti agama ini sudah sempurna. Tidak boleh kita menambahnya, juga menguranginya. Tidak dihalalkan bagi orang untuk membuat innovation, inovasi dan improvisasi, tidak ada. Karena agama sudah sempurna. Nggak ada orang yang mengatakan, oh Nabi itu menyembunyikan ayat, kita temukan sekarang. Nggak ada. Tapi bukan mengatakan, tapi justru berbuat, beramal seakan-akan ada syariat yang tercecer, yang akhirnya ditemukan oleh orang sekarang. Seakan-akan Nabi itu tidak menyampaikan kepada umatnya. Seakan-akan agama ini dulu belum sempurna, sehingga ada orang-orang sekarang yang berlagak sebagai penyempurna agama ini. Hati-hati. Itu malah lebih berbahaya daripada sekedar mengatakan. Karena apa? Perbuatan-perbuatan yang dianggap ini adalah syariat, padahal sang pembuat syariat hanya Allah dan Rasul, maka itu bisa jadi lebih dahsyat daripada sekedar mengatakan Nabi menyembunyikan ayat. Tapi betul-betul dipraktekkan bahwa Nabi itu tidak seakan-akan tidak amanah. Ada sesuatu yang disembunyikan. Maka mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ini membuat inovasi dalam urusan agama ini. Kalau dalam urusan dunia silakan berinovasi, dalam urusan agama jangan membuat perkara mudah, perkara-perkara yang baru di dalam agama, baik meliputi i'tiqad, meliputi syariat, meliputi ubudiyah ibadah, termasuk juga muamalah dan akhlak. Baik. Yang ketiga, kemudian Aisyah melanjutkan, barang siapa yang menyangka bahwa Rasulullah SAW diberitahu tentang apa yang akan terjadi besok, maka ia berbohong besar atas nama Allah. Ini kurang pas nih kalimatnya. Mengetahui. Bukan diberitahu benar. Yang ketiga, barang siapa yang menyatakan, menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang apa yang terjadi besok. Maksudnya, menganggap Rasulullah itu tahu segalanya. Itu tidak boleh. Tahu apa yang akan terjadi. Tidak boleh. Kita ini mengakui bahwa Nabi Muhammad itu mengetahui apa yang akan terjadi besok setelah diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu, Nabi Muhammad tahu atau tidak? Itu maksudnya. Man za'ama annahu, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad yukhbiru, mengabarkan ma yakunu fi ghadin, apa yang akan terjadi besok, faqad a'dama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Jadi menganggap Rasulullah itu tahu segala sesuatu yang akan terjadi besok, kufur orang itu. Nabi itu nggak ngerti perkara sesuatu yang akan terjadi. Nabi itu hanya tahu setelah diberitahu. Nabi tahu tanda-tanda kiamat karena Allah memberitahu. Nabi tahu tentang kehidupan surga, kehidupan neraka, tahu.
yang akan terjadi pada mahsyar, ya, meniti sirat setelah diberitahu oleh Allah. Kalau tidak diberitahu, beliau tahu atau tidak? Luwung saiki tambah nemen. Kadang wong duduk nabi, duduk apa-apa ditekoi, Mbah. Yo apa nasibku, Mbah? Bisnisku ini kok lagi sorot iki apa meneh? Engko 10 tahun seisok enggak dagangan ini. Jaluk dirak. Padahal bukan nabi, bukan rasul. Kadang orang datang minta diramal tentang nasibnya yang akan datang. Padahal nabi saja nggak ngerti apa yang akan terjadi. Iki teko duduk nabi, duduk apa-apa, malah kadang wong rumsek gak tahu sholat. Sing nemen sapa? Sing nekani apa sing ditekani? Kalau kita menganggap nabi aja seperti itu kufur, apalagi mendatangi mereka. Ikhwatal iman aizakumullah. Maka hati-hati tentang kufur takdzib, yaitu karena sebab kedustaan. Baik. Iki saya oleh siji wis jam 9:30. Iya kan? Duduk perkara 9:30 nih, sing senden iku striyep-striyep. Ya kan? Ya pemenek kan meni yo sik nyambut. Saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah ini bersambung ya. Kita lanjutkan. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan, singkat saja. Boleh beberapa pertanyaan. Monggo. Alhamdulillah. Nah, sing takok. Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.